Setelah menuangkan kopi dan kembali ke gudang senjata untuk mengambil setumpuk materi sejarah dan transkrip penjelasan dari Pak Tua Neil, Klein mengikuti dinding lampu yang menaiki tangga menuju perusahaan keamanan Blackton. Langkah kakinya bergema di ruang bawah tanah yang tertutup rapat dan sunyi. Setelah Klein meninggalkan tangga spiral, dia membuka pintu dan mengidentifikasi posisinya sebelum menuju ke kantor kedua di seberangnya. Setelah membiasakan diri selama 2 hari, dia memiliki pemahaman umum tentang tata letak perusahaan keamanan Blackton. Pintu masuk membawa pengunjung ke ruang resepsi besar dengan sofa dan meja. Melalui sekat, terdapat sebuah wilayah bagian dalam. Di sebelah kiri koridor terdapat 3 kamar. Dari yang terdekat ke yang terjauh, mereka adalah ruang akuntan Nyonya Oriana, ruang istirahat dengan beberapa tempat tidur sofa, dan tangga yang mengarah ke bawah tanah. Di sebelah kanan ada 3 kamar. Dari yang terdekat ke yang terjauh adalah kantor Kapten Dun Smith, kantor staf sipil dengan mesin ketik, dan ruang hiburan untuk anggota resmi tim Nighthawk. Klein sebelumnya pernah melihat Leonard Michel bermain kartu dengan 2 rekan tim lainnya di ruang hiburan. Dia menebak bahwa mereka sedang bermain Fighting the Landlord. Tentu saja, Kaisar Rosel telah memberinya nama baru Fighting Evil. Namun, cara permainannya sama persis dengan apa yang Klein ketahui. Brad berhak untuk tidur siang setelah shift malam. Rosanne berada di meja resepsionis. Kusir kereta yang bertugas membeli kebutuhan dan mengumpulkan persediaan, Cesar Francis, sedang keluar seperti biasa. Ketika Klein membuka pintu kantor staf sipil, 3 meja di dalamnya kosong. Hanya mesin ketik yang duduk di sana tanpa suara. Mesin ketik model 1346 milik perusahaan Ackerson. Klein, yang pernah melihat benda serupa di kantor mentornya dan di kantor Well, bergumam. Dia merasa bahwa mekanisme yang rumit di dalamnya dipenuhi dengan keindahan mesin. Dia berjalan ke meja dengan mesin ketik. Setelah mempersiapkan diri, ia mencoba mengetik sesuatu di udara. Pada awalnya, ia sering mengubah bahasa lokal ke bahasa Mandarin Pinyin secara naluriah. Hanya setelah ia terbiasa dengan hal itu, barulah ia mencerna fragmen memori asli Klein yang sesuai dan tidak lagi membuat kesalahan. Ketukan berirama pada mesin ketik terdengar seperti melodi yang disusun dari perpaduan logam dan industri yang kental. Di bawah melodi ini, Klein dengan cepat mengetik laporan pengeluaran. Namun, ia tidak terburu-buru untuk bertemu dengan Dun Smith. Sebaliknya, ia memusatkan pikirannya dan membaca materi yang diberikan oleh Pak Tua Neil dengan serius. Itu adalah revisi dan materi baru. Ketika hari hampir siang, ia meregangkan lehernya dan menyimpan dokumen-dokumen tersebut. Dia kemudian membaca dan mengkonsolidasikan apa yang telah dia pelajari tentang mistisisme di pagi hari. Setelah itu, barulah ia membawa lamarannya ke kantor sebelah dan mengetuk pintu dengan lembut. Dun sedang menunggu makan siang diantarkan. Ketika dia melihat Klein menyerahkan dokumen itu kepadanya, sudut mulutnya melengkung ke atas. Apakah Pak Tua Neil yang mengajarkan ini padamu? Ya, Klein tidak ragu-ragu mengkhianati Pak Tua Neil. Dun mengambil pulpen merah tua miliknya dan menandatanganinya. Kebetulan aku sedang mengajukan permohonan dana untuk bulan Juli, Agustus, dan September dari gereja dan kepolisian, aku akan menambahkan milikmu. Jika sudah disetujui, ambil uangnya dari Nyonya Oriana. Kau bisa mengambil bandul roh di sore hari. Baiklah, Klein menjawab dengan sederhana dan penuh semangat. Nada bicara dan matanya jelas dipenuhi kegembiraan. Sebelum mengucapkan selamat tinggal pada Dun, ia bertanya dengan santai, bukankah seharusnya anggaran untuk bulan Juli, Agustus, dan September diajukan pada bulan Juni? Mengapa Anda mengajukan anggaran untuk bulan Juli hanya di bulan Juli? Dun terdiam selama beberapa detik sebelum menyeruput kopinya. Kami menghadapi 3 kasus di bulan Juni, aku sangat sibuk sehingga aku lupa akan hal itu. Seperti yang diharapkan dari kapten dan ingatannya yang buruk. Klein tahu bahwa dia telah mengajukan pertanyaan yang seharusnya tidak dia tanyakan. Dia tertawa kecil sebelum segera pergi. Dengan itu, dia memulai gaya hidup yang sederhana namun teratur. Dia akan menghabiskan setengah jam di pagi hari untuk merenung, ia akan mengikuti 2 jam pelajaran mistik di pagi hari dan 1,5 jam untuk mempelajari dokumen-dokumen sejarah. Setelah makan siang, ia akan tidur sejenak di ruang istirahat untuk memulihkan energinya. Setelah itu, ia akan berlatih menembak dan pergi ke klub menembak. Setelah menyelesaikan latihannya, dia akan berjalan kaki ke tempat Well, yang tidak terlalu jauh. Dia kemudian akan mengubah rute dan kembali ke Iron Cross Street. Dengan begitu, dia bisa menghemat biaya transportasi. Jika dia punya waktu, dia akan berlatih penglihatan roh dan spirit dosing. Dalam perjalanan, dia akan membeli bahan-bahan makanan. Di sebuah laboratorium kimia swasta yang dilengkapi dengan peralatan dan barang-barang.
Audrey yang tinggi dan berambut pirang sedang melihat ke arah gelas di tangannya. Ada banyak gelembung yang tak terhitung jumlahnya dan itu membuat suasana menjadi tenang. Akhirnya, cairan di dalam gelas itu mengendap menjadi zat perak yang lengket. Haha, aku memang berbakat dalam hal mistis, aku berhasil dalam satu kali percobaan. Aku khawatir gagal dan bahkan menyiapkan 2 set bahan sebagai cadangan. Gumam gadis itu pada dirinya sendiri dengan gembira. Dia menyimpan barang-barang yang dia ambil dari brankas keluarganya atau menukarnya dengan yang lain. Dia menarik napas dalam-dalam dan bersiap untuk menutup matanya untuk meminum ramuan spektator. Pada saat itu, gonggongan terdengar dari luar laboratorium. Audrey langsung mengerutkan kening. Ia menyembunyikan cangkir berisi cairan perak itu di sudut gelap, berbalik dan menuju ke pintu. Susie, siapa di sini? Audrey memutar gagang pintu dan bertanya pada anjing Golden Retriever yang duduk di depan pintu. Susie mengibas-ngibaskan ekornya dengan patuh. Pelayan pribadinya, Annie, muncul di koridor di dekatnya. Audrey keluar dari laboratorium dan menutup pintu. Dia menatap Annie dan berkata, bukankah sudah kubilang? Jangan ganggu aku saat aku sedang melakukan eksperimen kimia. Annie yang kesal menjawab, tapi ada undangan dari Dases Della. Istri dari Duke Negan. Audrey mengambil beberapa langkah ke depan dan bertanya pada Annie. Ya, dia telah berhasil menyewa jasa tukang roti istana, Madame Vivi, dan berencana mengundang Anda dan Madame untuk minum teh di sore hari. Annie menceritakan undangan itu. Audrey menepuk-nepuk pipinya secara diam-diam dan berkata, beritahu ibuku kalau aku sedang sakit kepala. Mungkin aku sedikit dehidrasi karena teriknya matahari. Tolong sampaikan permintaan maafku kepada Bu Della. Saat dia berbicara, dia tampak lemah. Nona, ini bukan hanya acara minum teh sore, tapi juga forum sastra, tambah Annie. Tapi itu tidak akan mengobati pusingku, aku butuh istirahat, tolak Audrey dengan tegas. Bersamaan dengan itu, ia bergumam dalam hati. Jika mereka memaksa, aku akan pingsan agar kalian semua bisa melihatnya. Guru etiket mengatakan bahwa aku bisa melakukannya dengan sangat sempurna, aku rasa aku mendengar sesuatu. Baiklah, Annie mengembuskan napas dan berkata, apa kamu butuh aku untuk membantumu kembali ke kamarmu? Tidak perlu, aku akan membersihkan laboratorium terlebih dahulu. Audrey ingin sekali segera kembali untuk meminum ramuan itu. Namun, ia menahan kesabarannya. Ia baru kembali ke pintu masuk laboratorium ketika melihat Annie pergi. Tiba-tiba, ia mendapati bahwa anjing Golden Retriever, Susie, yang menunggu di luar telah pergi. Selain itu, pintu laboratorium juga sudah setengah terbuka. Aku lupa bahwa Susie bisa membuka pintu dengan gagang. Suara apa itu tadi? Sepertinya tidak bagus. Audrey mendengar suara tajam yang berasal dari dalam. Tiba-tiba, dia tersadar dan masuk ke dalam laboratorium. Yang dia lihat hanyalah gelas-gelas yang pecah di lantai. Susie sedang menjilati tetes terakhir cairan perak. Audrey berdiri terpaku di pintu masuk seperti patung. Susie segera duduk dan menatap pemiliknya dengan polos sambil mengibas-ngibaskan ekornya. Di lautan di luar pelabuhan Pritz, ada sebuah pulau yang selalu diselimuti badai. Sebuah perahu layar kuno sedang berlabuh di pelabuhannya. Seorang pria berambut pirang yang mengenakan jubah bermotif petir sedang memandang Alger Wilson yang berada di seberangnya. Dia bertanya dengan bingung, Alger, kamu bisa saja kembali ke kerajaan dan menjadi kapten tim mandat Punisher atau uskup terkemuka. Mengapa kamu memilih untuk berlayar ke laut dan menjadi kapten Blue Avenger? Alger memasang ekspresi tabah di wajahnya yang kasar. Dia menjawab dengan sungguh-sungguh, laut adalah milik Storm. Ini adalah kerajaan ilahi, aku bersedia mematuhi kehendakinya dan mengawasi wilayah kerajaannya. Baiklah, pria berambut pirang itu mengepalkan tinjunya dan memukul dadanya. Semoga Storm menyertai kalian. Semoga Storm bersamamu. Alger membalas dengan hormat standar yang sama. Dia berdiri di geladak bersama beberapa pelaut dan melihat teman-temannya meninggalkan kapal, berjalan ke kejauhan. Sains, kamu tidak mengerti karena kamu tidak cukup tahu. Alger bergumam dalam hati. Sementara itu, Audrey menyelesaikan ramuan keduanya dalam keadaan panik. Melihat ramuan perak itu tidak terlihat berbeda dari sebelumnya, ia hampir menangis. Dengan suara tegukan, ia segera meminum ramuan spektator. Jumat, badai menimpa Tingen. Hujan deras mengguyur jendela-jendela setiap rumah. Di dalam perusahaan keamanan Blackton, Klein, Rosanne, dan Brett duduk di sofa di ruang resepsionis dan menikmati makan siang. Karena hanya ada ketel untuk merebus air, tidak ada cara untuk menghangatkan makanan yang tersisa. Klein tidak bisa makan roti gandum setiap hari atau naik kereta setiap hari. Jika ia melakukan itu, ia harus berjalan kaki dari Iron Cross Street ke tempat Welk di sore hari dan mempertimbangkan untuk naik kereta kembali.
Hal itu membuang-buang uang, oleh karena itu, dia mulai bergabung dengan Rosanne dan rekan-rekannya untuk menyantap apa yang disebut jatah kantor. Restoran Old Wheels yang berada di dekatnya akan mengirimkan seorang pelayan tepat waktu pada pukul 9:30 setiap hari. Dia akan menanyakan pesanan mereka dan setelah menentukan jumlahnya, dia akan mengirimkannya pada pukul 11:30. Makanan tersebut dimasukkan ke dalam kotak-kotak makanan. Pada pukul 3, dia akan kembali untuk mengambil pesanan mereka untuk makan malam dan mengambil kembali peralatannya. Ransum itu berisi daging, sayur, dan roti. Meskipun jumlahnya kurang, juga hampir tidak cukup untuk mengenyangkan satu orang. Biaya makan berkisar antara 7 hingga 10 pence, tergantung pada tingkat premium yang berbeda. Klein selalu menebalkan kulitnya dan memesan makanan seharga 7 pence. Biasanya, ada setengah pon roti gandum, sepotong kecil daging yang dimasak dengan berbagai cara, sesendok sup kental dengan sayuran, dan sedikit mentega atau margarin. Kami sebenarnya hanya memiliki satu Nighthawk di sini hari ini. Rosanne berkata sambil menyuapkan sesendok sup kental ke dalam mulutnya. Aku dengar ada kasus yang mengandung unsur pemujaan yang terjadi di Golden Indus. Oleh karena itu, Departemen Kepolisian telah meminta 2 Nighthawk. Brett berkata sambil meletakkan rotinya. Klein menggunakan sisa roti gandum dan mengoleskannya ke sisa-sisa sup daging sebelum memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Di balik lengan baju kirinya, ada rantai perak dengan batu topas yang menggantung. Pada saat itu, ketukan terdengar di luar pintu utama yang setengah tertutup. Silakan masuk. Rosanne terkejut saat dia meletakkan sendoknya. Dia segera menggunakan sapu tangan untuk menyeka mulutnya dan berdiri. Pintu terdorong terbuka saat seorang pria bertopi tinggi yang terbelah dua masuk. Bahu kiri setelan jas formal hitamnya basah kuyup. Sisi-sisi rambutnya telah beruban. Ia menyimpan payungnya dan berkata kepada Klein dan kawan-kawan, apakah ini mantan pasukan tentara bayaran kecil? Bisa dibilang begitu, jawab Rosanne dengan teratur. Pria kurus itu terbatuk-batuk dan berkata, saya punya permintaan misi.